Kata-kata untuk mengisi kekosongan. Muhammad Ikhwan Ridho, presensi 26, F2. Inilah yang terjadi ketika kreativitas bertemu dengan kemalasan. Tetapi ini mungkin hanyalah kemalasan bertemu dengan deadline. Atau ini hanya diriku saja. Kehabisan kata-kata untuk dikeluarkan, sehingga hanya basa-basilah yang ada. Kumpulan kata-kata yang tidak bermakna disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah kalimat. Kalimat tak bermakna itu kemudian disusun lagi hingga menjadi sebuah paragraf. Lalu paragraf tak bermakna itu disusun bersama paragraf tak bermakna lainnya untuk menyusun suatu tulisan. Sesuatu yang tak bermakna bukanlah berarti tak berguna. Justru hal-hal begituanlah yang mampu membantuku selama ini. Buktinya tulisan ini banyak kata-kata tak bermakna yang isinya hanyalah dipergunakan untuk mengisi kekosongan yang ada. Kata-kata yang dituliskan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan. Kata-kata yang asal ketuangkan saja dari pikiranku. Kata-kata yang masih akan berlanjut saja tanpa henti. Bahkan tidak sekarang. Basa-basi tak bermakna ini masihlah tetap berlanjut. Aku juga sebenarnya tidak mengerti apa yang sedang kutuliskan. Apa yang membuat kata-kata ini bermakna? Apakah seberapa dalamnya kita mampu menggali sesuatu dari dalamnya? Ataukah seberapa pentingnya kata-kata tersebut dari kata-kata yang lain? Entahlah, tetapi tidakkah apa yang kita sebut sebagai sesuatu yang bermakna ini relatif? Mungkin kata-kata yang akan kutuliskan setelah ini akan terdengar aneh, tidak jelas, maksain, dan tentunya tak bermakna. Pasalnya yang akan kutulis selanjutnya juga cumanlah basa-basi lagi. Basa-basi yang sama yang kupakai untuk menambah kata-kata di tulisan ini. Basa-basi yang ditulis asal-asalan agar tulisan terasa banyak. Basa-basi yang ditulis agar jumlah halaman memenuhi. Bagi kalian, kata-kata tadi hanya membuang waktu. Tetapi kata-kata itu bermakna bagiku. Bukannya saya malas atau bagaimana. Apalagi sudah gila gara-gara tugas di teladan. Ya, mungkin malas tidak salah sih. Tetapi bukan itu intinya. Maksudku ya, siapa juga tidak memberikan kriterion yang harus seperti apa format isi tulisannya. Aku melihat hanya ada format file dan perintah. Silakan membuat tulisan terkait proyeksi diri dengan tema kini dan nanti, hari ini dan esok hari. Tulisan ini membuat harapan, angan, dan cita-cita yang ingin kalian perjuangkan. Dan seketika tersenyum, membatin dalam hati tentang trik apa yang akan kulakukan. Sebuah trik yang akan membuat pengerjaan tugas ini tidaklah mustahil. Meski sebenarnya tidak semustahil itu sih jika aku kerjakan dari kemarin. Tapi yang terpenting adalah intinya. Inti yang akan dibahas di paragraf selanjutnya, karena paragraf ini mulai jenuh. Satu halaman sudah tulisan ini. Satu halaman sudah aku berbasa-basi, sehingga setidaknya akan kutuliskan sesuatu yang sebenarnya bisa dipahami. Seluruh basa-basi ini tidak kecurangan, penyalahgunaan, dan hal-hal lain yang sebenarnya bisa saya tuliskan untuk memperpanjang kalimat ini mungkin tidaklah berguna dan merupakan hal yang bodoh. Tapi ini bukanlah sekedar hal bodoh biasa. Ini adalah hal bodohku. Mau apapun yang orang lain bilang, mau apapun yang orang lain pikirkan, tidaklah masalah bagiku. Selama yang kulakukan ini tetaplah benar, akan tetap kulakukan. Benar tidaklah selalu benar. Mungkin itulah yang kalian pikirkan. Terkadang sesuatu yang harusnya benar justru malah menjadi salah karena ditempatkan di tempat yang salah. Contohnya, jabat tangan ketika bertemu itu baik dan bagus-bagus saja. Bisa menandakan keramahan dan kesopanan. Tapi, coba jabat tangan pas ketemu orang ketika pandemi. Tindakannya tidak salah, cuma penempatannya saja. Dan inilah yang sering terjadi. Terkadang kita mempunyai suatu niatan baik, tapi eksekusi atau penyampaiannya yang terkadang bermasalah. Niat dan perbuatan, dua hal penting yang jangan sampai dipisahkan. Dua hal itu juga yang sering menjadi permasalahan. Justru
Dengan menulis hal sembrono seperti itu saya merasa lebih senang, lebih bebas, tidak terjerat dengan kesempurnaan. Lagi pula apa itu kesempurnaan? Karya ini bisa menjadi sempurna di mataku. Bukan mengejar kebagusan atau keunggulan dari karya yang lain, tetapi menulis dengan kebebasan yang ada, menyalurkan isi pikiran dan emosi yang dimiliki. Itu yang terpenting ketika kita menuliskan karya ini kan? Itu kan yang terpenting. Bagaimana kita bisa menikmati proses dari mulai mencari ide sampai menuangkannya dalam bentuk tulisan? Apa gunanya jika karya beginian malah dibuat-buat menjadi bias? Tidaklah lagi berisi pemikiran kita, tidaklah lagi berisi hasil pengerjaan kita. Jalan pintas yang kalian tempuh itu hanyalah bisa menunda kehancuran. Hidup adalah mengenai perjalanan. Ini bukanlah soal tujuan. Setiap orang mengalami berbagai hal yang berbeda, dan lalu mereka gagal mencapai tujuan mereka karenanya. Lalu apa? Apakah mereka kegagalan? Itu dia yang terpenting, pengalaman yang kita lalui, apa yang kita jalani. Masalah hasil kita serahkan kepada yang lebih berkuasa. Itulah kenapa terkadang teman-teman mengeluh, terkadang mereka kesal dengan tugas-tugas yang ada. Aku juga kadang mengeluh dan kesal, tetapi ya, ini hanyalah bagian dari perjalananku saja kan. Tidak masalah mau bagaimana, yang penting kita sudahlah berusaha, bukan? Pengalaman semasa SMA, kenangan di sekolah sampai maghrib, kenangan begadang semalaman tugas, kenangan berbagai proyek-proyek kelompok yang membebani. Justru aku rasa kenangan seperti itulah yang paling membekas. Apalah cahaya tanpa kegelapan, dan apalagi kegelapan tanpa cahaya. Keduanya tak bisa berdiri sendirian, seperti halnya dua sisi pada koin. Terkadang tebakan kita tidak sesuai harapan, tetapi apa gunanya menebak koin berkepala ganda? Justru dengan adanya penderitaan saat ini akan terasa lebih mantap kenikmatan yang kita rasakan selanjutnya. Dengan jerih payah dan usaha yang kita tuangkan akan terasa lebih memuaskan hasil yang kita dapat. Apakah itu yang terburuk dalam kelas? Ya, tidak masalah, kita sudah berusaha. Pengalaman berkesan memang tidak perlu dicari. Terkadang pengalaman itu sudahlah mendatangi kita sendiri. Hanya mungkin kita yang tak menyadari. Terkadang kita terlalu fokus pada suatu target hingga terbutakan akan apa yang ada. Terkadang kita hanya perlu menikmati momen yang ada. Dan itulah kenapa sesusah apapun situasi akan tetap kuterima, kunikmati apa yang ada. Sehingga jika momen inilah yang teringat oleh diriku di masa nanti, setidaknya kenangan indahlah yang akan kudapatkan. Seberapa berkesannya suatu momen, tidakkah itu yang kita tentukan? Apakah tulisan ini akan terbaca? Bukanlah sesuatu yang begitu kutanyakan. Tetapi jika iya, maka itulah yang kurasakan. Hal-hal yang dituliskan pada paragraf sebelum-sebelumnya, itulah yang saya rasakan ketika belajar bersama Bapak. Mungkin beberapa tugas berkesan sulit, tetapi itu bukanlah masalah. Baru kali ini bertemu guru bahasa Indonesia yang tidak bikin ngantuk, bahkan bikin gak bisa tidur. Tapi ya, itulah namanya pengalaman. Tapi di sisi lain lumayan bisa akrab dengan siswa, jadi pada nggak canggung-canggung. Saking nggak canggungnya sampai-sampai saya berani bikin karya seperti ini. Coba ini guru lain, pasti bedalah hasilnya. Dan itulah dia poin saya. Terkadang saya ingin agar bisa bebas menikmati tugas yang ada, tugas-tugas proyek seperti ini, meluangkan kejenuhan. Meskipun susah pun, susah yang berkesan. Entah karena biasanya dikerjain bareng-bareng atau karena bisa menuangkan kreativitas sesuai selera. Tapi intinya hal beginilah yang kuinginkan. Bisa bebas berkarya selama gak salah, dan menikmati momen yang ada. Tapi ya, keadaan bisa berubah. Ada guru yang bolehin aja karya aneh-aneh, tapi ya juga kadang ada beberapa guru yang pengennya kita kalau tugas ini ya ini aja. Tidak tahulah esoknya bakal gimana. Tetapi kalau ada kesempatan, lihat saja. Lagi pula, apa salahnya mencoba?
Kena omelan sama guru juga bahan komedi yang bagus. Kalaupun tak ada kesempatan, akan kubuat kesempatan itu sendiri. Dunia ini tak sebataskan sekolah, bukan? Saya kira sekian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurangnya biar saya penuhi dengan menyelesaikan kalimat yang satu ini hingga menjadi paragraf yang rangkap. Sekian, terima kasih atas usaha dan waktu yang sudah diluangkan kepada kami semua.